Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya mau berbagi bagaimana cara menggunakan import rank. Ini ada data, yang mana data ini kita akan impor ke file terbaru kita, dan file terbaru kita nanti bisa kita kelola ke berbagai rumus dari sumber data ini. Baik, langsung saja kita membuat file terbarunya. Ini file terbaru teman-teman, masih kosong. Jadi nanti ini kita akan ambil data secara impor dari file lain. Caranya bagaimana? Biasa kita menggunakan sama dengan, kemudian ketik saja import rank. Nah, ini sudah ada. Kita tinggal klik, kemudian kita kasih petik 2. Seperti ini teman-teman. Untuk mempermudah nanti, saya jelaskan kenapa kita harus menggunakan petik 2. Kalau di dalam rumus Excel, ketika kita mau memasukkan karakter huruf, maka kita harus buka dan tutup dengan petik 2. Karena kita nanti mau ambil link dan juga title sheet-nya atau judul sheet-nya yang berbentuk tulisan dari huruf, maka kita kasih petik 2 terlebih dahulu. Untuk lebih simpelnya kita buat seperti ini teman-teman. Kemudian kita ambil linknya. Ini nanti di sini kita akan isi link dari sumber data, yaitu dari data yang tadi saya tampilkan. Dari sumber data ini kita akan impor ke file terbaru yang tadi saya buat. Caranya bagaimana? Kita klik titik 3 ini, kemudian kita bagikan salin link, kemudian kita kembali lagi ke file yang tadi baru kita buat. Nah, dari link tadi kita pastekan di sini teman-teman ya, di antara petik 2 yang depan. Kita pastekan. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kan berupa huruf, jadi harus diupdate menggunakan petik 2. Terus bagaimana kalau tidak dikasih petik? Nanti akan seperti ini, tidak terbaca teman-teman ya. Nanti akan seperti ini, tidak terbaca. Nah, akan menjadi ini, hitam, tidak terbaca. Sehingga kita perlu mengasih petik 2-nya. Seperti ini. Kita tutup. Sebenarnya kalau menggunakan komputer lebih mudah karena saya belum bisa menggunakan komputer, jadi saya berbaginya menggunakan handphone. Kita lanjutkan. Setelah kita mengcopy daripada link, kalau pakai komputer linknya di copy bagian atas biasanya, itu ada link kemudian di copy. Sama, linknya sama, cuma ada beberapa versi. Ada yang menggunakan mengambil secara keseluruhan, ada yang hanya mengambil bagian tertentu saja. Mulai dari apa? Mulai dari sini biasanya. Nah, hanya diambil dari kodenya saja ini teman-teman. Diambil kodenya saja. Setelah ini, itu diambil kodenya. Tetapi saya lebih cenderung untuk mengambil secara keseluruhannya. Baik, langsung saja bagaimana setelah kita memasukkan link untuk mengimpor data. Selanjutnya kita perlu untuk memasukkan di antara petik 2 ini, yaitu judul sheet yang mau kita ambil. Judul sheet dan juga kolom yang kita ambil. Langsung saja kita kembali ke data yang tadi. Nah, di data ini sheet-nya, judul sheet-nya adalah ini, transaction teman-teman ya. Di transaction ini bisa ditulis secara manual seperti ini, harus sesuai. Tetapi karena saya, mohon maaf ini ketekan, saya hapus dulu. Tetapi karena lebih hati-hati, karena saya lebih hati-hatinya adalah lebih baik saya copy saja ya teman-teman, dengan cara ganti nama. Kemudian ini kita copy untuk menghindari kesalahan dalam penulisan.
Kemudian kita kembali ke file yang baru saja kita buat tadi. Nah, karena kita sudah mengcopy nama sheet-nya, langsung kita pastekan di sini. Kemudian kita kasih batas setelah mengcopy judulnya, judul sheet-nya kita kasih batasan dengan tanda seru seperti ini. Nah, di sini kita tidak mengambil, kita bisa mengambil secara keseluruhan data dan juga kita bisa mengambil beberapa data saja. Contohnya seperti ini. Ketika saya mau mengambil kolom A1 misalkan sampai ini titik 2 teman-teman, bukan titik koma ya. A1 sampai G5. Nah, nanti data yang akan terbaca dari file tadi, sumber data itu adalah A1 sampai G5. Kesimpulannya gini, ketika teman-teman sudah mengcopy link yang diupdate dengan petik 2 ini, kemudian kita kasih koma atau titik koma, kemudian kita masuk ke titik koma, kita masuk ke petik 2 selanjutnya, yaitu kita kasih judul sheet. Ya, kita harus samakan judul sheet-nya yang kita tulis di sini dengan judul sheet yang tertera di sumber data, kemudian kita masuk ke kolom data yang mau kita ambil. Tetapi di sini yang perlu diperhatikan harus dikasih tanda seru. Oke, langsung saja setelah ini selesai, kita langsung checklist. Ini ref teman-teman ya. Kalau di dalam handphone maka informasi laporannya seperti ini. Gunakan browser web desktop untuk menghubungi sheet ini. Tetapi ketika kita masuk di komputer, nanti akan tulisannya adalah konfirmasi. Oke saja. Oke, kalau seperti ini kita konfirmasi saja menggunakan komputer ya teman-teman. Nah, ini teman-teman data yang sudah kita konfirmasi. Mohon maaf tadi saya klarifikasi, konfirmasinya tadi adalah menggunakan komputer. Bukan tulisannya ya, bukan tulisan konfirmasi, tetapi adalah tulisannya allow access seperti ini. Jadi ketika tadi muncul ref warna merah, maka akan muncul allow access-nya di sini. Di sini sebenarnya di sini karena tadi sudah saya gunakan desktop untuk mengkonfirmasi atau meminta akses. Jadi di sini sudah langsung muncul. Nah, tetapi akan muncul ref lagi jika di sini kita menuliskan angka teman-teman. Jadi ketika kita menuliskan angka di sini maka juga akan ref seperti ini. Tetapi di sini kita bisa membedakan mana ref yang harus minta akses sama ref yang datanya tertimpa. Kita tinggal klik saja. Kalau tadi adalah kita butuh menggunakan web desktop untuk meminta akses, kalau di sini hasil lari tidak diperluas karena akan menimpa data dalam B5 ini. B5 ternyata ada tulisan M. Ada huruf M sehingga menimpa dari rumus ref tadi, rumus importing tadi. Sekarang kita hapus M-nya. Kembali. Nah, kita fokus lagi ke importing tadi ya, teman-teman. Ini ketika kita menggunakan VLOOKUP pun juga bisa. Ya. Ketika kita mau menggunakan VLOOKUP di sini juga bisa. Dan ketika kita menggunakan SUM pun juga bisa. Di sini saya akan sedikit menunjukkan bagaimana cara menggunakan rumus tambahan. Misalkan dari data ini mau saya jumlahkan ya, tapi kita cek dulu. Ini ketika kita jumlahkan totalnya ada 800 nih.
Untuk perbandingan ya teman-teman, ini 877,52 dolar. Ini ketika nanti kita sum menggunakan rumus, maka juga sama. Bagaimana? Seperti ini. Di depannya sama dengan kita kasih rumus sum. Sum, kemudian buka kurung. Karena kita menggunakan handphone, maka kurung bukanya dan kurung tutupnya langsung menyatu. Maka kita pindahkan sumnya ke belakang sini ya. Ke belakang sini. Karena kita mau ambil data yang kita jumlahkan adalah kolom F ya. Jadi kita ganti saja ini F. F berapa? F2. F2 sampai F5 ya teman-teman. Nah ini. Kita pastikan di belakang sudah ada tutup kurung dari sum tadi. Tinggal kita enter. Tunggu prosesnya. Ternyata sama ya. Yaitu 877,52. Sama dengan tadi ketika kita undo ya. Ini sama. Dan kita bisa mengembangkan rumus ini menggunakan beberapa rumus yang lain. Misalkan VLOOKUP, misalkan COUNTIF, if, dan lain sebagainya. Jadi ini cukup mudah ketika kita sudah mempelajari ilmu dasarnya. Jika teman-teman masih bingung, silahkan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.